Hai MG friends, welcome to my channel. Saya dengan Maria. Di video kali ini saya akan membahas tentang alat dan bahan apa saja yang kalian butuhkan bagi para pemula untuk belajar merajut. Sebelum itu, saya akan menjelaskan perbedaan antara crochet dan knitting. Teknik crochet itu hanya menggunakan satu jarum. Nah, kalau untuk knitting dia menggunakan 2 jarum. Crochet yang saya tahu belum pernah diadaptasi atau diadopsi dalam mesin industri untuk membuat sesuatu barang. Tapi untuk knitting itu sudah diadopsi atau sudah diadaptasi ke dalam mesin industri, sehingga mereka menggunakan teknik knitting ini untuk membuat sweater, beanie bagi para brand-brand besar ataupun dijual secara besar-besaran seperti itu. Karena mesin industrinya ini, mesin pabrikan ini mampu untuk mengadaptasi teknik knitting. Nah, kenapa crochet itu belum ada? Setahu saya ya, tapi kalau kalian menemukan, kalian bisa komen di video ini. Setahu saya kenapa crochet itu belum diadaptasi, karena crochet memiliki keunikan karakteristik dalam setiap motifnya, dan itu tidak mudah untuk diadaptasi oleh mesin. Maka dari itu saya lebih memilih untuk belajar crochet ketimbang belajar knitting, karena lebih dapat berkreasi. Nah, tergantung kalian mau belajar keduanya silakan, atau kalian hanya mau mendalami teknik crocheting itu sendiri. Balik lagi ke alat dan bahan yang kalian butuhkan. Yang pasti kalian membutuhkan gunting. Gunting di sini gunting apa saja, apapun jenisnya, apapun mereknya. Yang penting kalian bisa menggunting benang. Kalian juga bisa menggunakan gunting jahit. Lalu yang kedua, jarum. Jarum pun kalian memiliki berbagai jenis dan berbagai ukuran ataupun merek. Nah, untuk jarum itu sendiri ada 2 tipe atau 2 jenis ukuran, yaitu Jepang dan US. Kalau US itu menggunakan milimeter, kalau Jepang itu hanya menggunakan nominal saja. Nominalnya bulat, tidak ada desimal. Contoh, jarum yang dipakai di Indonesia itu menggunakan jenis ukuran Jepang. Oke, dia biasa ada 1+2, itu biasa kalau tulip seperti itu, atau rose dengan merek tulip atau rose seperti itu. Kemudian 3, 4, lalu 5, 6 seperti itu. Nah, untuk ukuran 2 Jepang itu setara dengan 2 mm US. Nah, kalau untuk 2,3 mm US itu setara dengan 3 Jepang. Nanti saya akan berikan link untuk tabel ukuran crochet perbandingan antara Jepang maupun US. Jadi kalian nggak usah bingung lagi kalau kalian melihat pattern-pattern luar di mana di situ tertulis milimeter seperti itu. Nah, kalian bisa tahu kalian harus menggunakan hakpen nomor berapa. Lalu lanjut lagi, benang. Nah, benangnya ini pun ada berbagai jenis. Ada katun, ada polyester, kemudian ada akrilik dan sebagainya. Kita akan bahas detail mengenai jenis dan bahan benang dan juga jarum itu sendiri di video kita berikutnya. Kalau saya lebih recommended benang jenis katun. Nah, kenapa? Karena dia bisa digunakan untuk semua project yang kalian ingin buat. Contoh,
kalian bisa menggunakan benang katun ini untuk membuat tapak meja, sarung bantal, kemudian tas, selimut, sweater, dan sebagainya. Hanya saja kalau kalian ingin membuat produk-produk baik, akan lebih baik saya rekomen untuk membuatnya dengan menggunakan katun susu karena sifatnya lebih lembut lagi dibanding katun yang biasanya. Lalu alat berikutnya yang keempat, tadi yang pertama gunting, yang kedua jarum, yang ketiga benang, dan yang keempat adalah stitch mark. Oke, nanti saya akan tampilkan lebih dekatnya untuk detail dari stitch mark. Seperti apa? Stitch mark ini digunakan sebagai penanda untuk kalian proses dalam merajut. Nah, stitch mark ini memiliki bentuk hampir mirip peniti, sehingga kalau kalian tidak punya stitch mark, kalian bisa menggunakan peniti. Itu hanya sebagai penanda kalian saja. Kemudian ada yang namanya jarum, yang kelima ada yang namanya jarum tapestry. Nah, jarum tapestry ini seperti jarum jahit, dimana tujuannya untuk kalian gunakan pada saat akhir project untuk menyelesaikan sisa benang yang kalian gunting agar tidak berantakan dan kalian bisa selipkan di bagian-bagian project kalian itu sendiri. So, kalian bagi para pemula yang ingin belajar crochet ataupun merajut, kalian sudah tahu alat dan bahannya. Silakan mencoba dan pastikan jangan lupa untuk like dan share video ini serta subscribe sehingga kalian bisa mengikuti video-video dari saya untuk mengenai crochet ataupun crafting lainnya ataupun DIY yang akan saya berikan. Terima kasih sudah menonton.